Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 5, halaman 78, 81, 82, 83, 85, dan halaman 86. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 78. Jadi di sini, di halaman 78 itu ada pertanyaan. Amatilah gambar pada halaman sebelumnya dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang nomor 1, peristiwa apakah yang tampak pada gambar di atas? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2 atau pertanyaan yang ada di bawahnya. Untuk pertanyaan yang nomor 2, adakah hubungan peristiwa pada gambar dan kemerdekaan bangsa Indonesia? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu, nah ini jawabannya, hubungan antara peristiwa proklamasi dengan kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah erat dan penting. Proklamasi merupakan tonggak sejarah perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 2 yang ada di halaman 78. Sekarang kita ke pertanyaan yang nomor 3 dari halaman 78. Pertanyaan yang nomor 3, pertanyaannya, apakah dengan adanya peristiwa pada gambar, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3 itu sebagai berikut. Nah, ini jawabannya. Belum kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun harus melalui tahapan-tahapan lainnya, yakni harus memiliki pemerintahan dan harus mendapat pengakuan dari negara lainnya. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3 yang ada di halaman 78. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke pembahasan berikutnya. Ya, di sini ada nomor 4. Untuk nomor 4 ini, pertanyaannya, apakah dengan adanya di peristiwa pada gambar, bangsa dan negara Indonesia terbebas dari penjajahan? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4, jawabannya seperti ini. Tidak. Indonesia harus tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia karena Belanda melancarkan agresi militer Belanda 1 dan 2 pada tahun 1947 dan 1948. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk halaman 78. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 81. Ini halaman 79, kemudian ini ada Ayo Membaca halaman 80. Dan kita langsung ke halaman 81. 81 maksudnya. Nah, di halaman 81 ini bagian bawah itu ada Ayo Berdiskusi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai bacaan di atas. Buatlah ulasan mengenai isi bacaan, tuliskan pada kolom berikut. 1. Judul bacaan. Nah, untuk judul bacaannya adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi. Itu adalah judul bacaan di atas. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan di bawahnya, yaitu halaman 82. Di halaman 82 itu kita diminta untuk mengisi tentang isi bacaan yang paling menarik. Nah, isi bacaannya itu seperti ini. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih.
Sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Nah, ini jawaban untuk nomor 2 halaman 82. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Ya, kita lanjut. Ini ada tabel. Pada tabel ini kita diminta untuk mengisi menggunakan kosakata baku dan kosakata tidak baku. Untuk pertanyaan yang lebih lengkapnya itu ada di atasnya tabel. Silakan kalian baca sendiri. Jadi di atasnya tabel itu adalah perintah atau pernyataan untuk isian yang ada di tabel. Kita langsung saja menuju isiannya. Kalian untuk perintahnya bisa baca sendiri. Kosakata baku itu seperti ini, kosakata baku pada bacaan. Ini nanti kosakata bakunya terus sama dengan arti katanya ya. Yang nomor 1 proklamasi itu kosakata bakunya. Kemudian sama dengan arti katanya adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, permakluman, pengumuman. Kemudian untuk kosakata baku yang kedua adalah upacara. Artinya adalah rangkaian tindakan atau perbuatan yang berkait dengan aturan tertentu. Yang ketiga, itu ada protokol. Untuk protokol ini artinya adalah orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Itu adalah kosakata baku sekalian artinya yang ada pada bacaan. Kita lanjut ke kosakata yang tidak baku. Untuk kosakata yang tidak baku, ini nanti kosakata tidak baku sama dengan arti kata, sama seperti tadi. Untuk kosakata tidak baku yang pertama adalah bagi. Bagi itu artinya adalah nampan. Kemudian yang kedua, kosakata tidak baku yang kedua, sodanco. Sodanco ini artinya pangkat dalam militer Jepang. Nah, itu adalah kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 halaman 82 bagian tabel. Kita lanjut ke halaman 83. Ya, di halaman 83 kita langsung disuguhi dengan bagian ayo menulis. Bacalah kembali bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kemudian tuliskan kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan berikut. Nomor 1, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Nah, jawabannya adalah pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Itu adalah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan. Untuk pertanyaan yang nomor 2, di mana teks proklamasi dibacakan? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 adalah di rumah Insinyur Soekarno atau di rumah IR Soekarno. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 3. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Jawabannya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Untuk pertanyaan yang nomor 4, siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4 adalah IR Soekarno, DRS Mohatta, Wali Kota Suwiryo, Dr. Muwardi, Latif Hendraningrat, dan Suhud. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 4. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 5 adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 5 yang ada di halaman 83. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 85. Nah, di halaman 85, di bawahnya kotak berwarna biru, di bawahnya percobaan itu, kita diminta untuk ceritakan pengalamanmu saat melakukan percobaan. Yang pertama, saat air dipanaskan, air yang semula dingin
dalam kurung bersuhu rendah menerima panas dari titik-titik melalui titik-titik? Jawabannya adalah menerima panas dari api melalui cerek. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi titik-titik. Jawabannya adalah panas dalam kurung suhu meningkat. Nah, itu jawaban untuk bagian yang pertama. Sekarang ke bagian kesimpulan. Kesimpulan, makin titik-titik, jawabannya adalah makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan titik-titik pada air. Nah, jawaban untuk titik-titik yang di bawah ini adalah suhu. Jadi kalau misalnya satu kata ini dibaca secara lengkap, itu seperti ini. Makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhu pada air. Itu jawabannya. Kita lanjutkan pembahasan lagi ke halaman 86. Nah, di halaman 86 itu ada tabel. Ini sebenarnya tabel ini pertanyaannya itu ada di halaman 85. Nah, di bagian ayo mengamati ini. Ayo amatilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda yang disebabkan kalor. Identifikasi dengan cara menuliskan perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor pada tabel berikut. Nah, ini kunci jawabannya. Nomor 1, besi yang dibakar akan menjadi panas. Nomor 2, saat memasak air, maka air akan menjadi panas. Nomor 3, saat siang hari, tubuh akan terasa panas jika berjalan di bawah sinar matahari. Nah, itu adalah kunci jawaban untuk halaman 86 bagian tabel yang atas ya. Sekarang kita lanjut ke bagian ayo renungkan. Untuk bagian ayo renungkan, kita langsung ke jawabannya saja. Jawaban dari bagian ayo renungkan itu seperti ini jawabannya. Nah, seperti ini. Ada 3 poin di sini. Poin yang pertama adalah aku tidak akan merusak nilai-nilai perjuangan. Poin yang kedua, aku akan meneruskan perjuangan dan cita-cita para pahlawan. Poin yang ketiga, aku tidak akan menyia-nyiakan jasa para pahlawan dan belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Itu adalah poin-poin untuk jawaban bagian ayo renungkan yang ada di halaman 86. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada bagian kerjasama dengan orang tua. Bacakan teks proklamasi di depan orang tua dan anggota keluargamu yang lain. Selesai membaca teks proklamasi, mintalah tanggapan kepada mereka dan tuliskan pada kolom berikut. Nah, untuk jawaban bagian kerjasama dengan orang tua ini, silakan kalian lakukan bersama orang tua kalian atau anggota keluarga yang lainnya juga dan minta tanggapan sama mereka. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini, pembahasan di buku tema 7 kelas 5, halaman 78, 81, 82, 83, 85, dan halaman 86. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 5 yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.